Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua berada kembali bersama Bang Adil. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu kabar baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan info yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya kawan-kawan, yaitu mengenai PP turunan Undang-Undang ASN, yang mana PP ini nantinya akan menjadi dasar atau payung hukum dalam penyelesaian tenaga non SN 2024 ini, di mana informasi beredar saat ini adalah bahwa katanya uji publik tahap 2 PP turunan Undang-Undang ASN tak lama lagi terbit. PNS dan P3K siap-siap magang. Seperti apa terus selanjutnya? Mari kita simak video ini supaya agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu jadi TKP gitu kan ya. Intinya tahun ini belum ada penerimaan karena menunggu pelantikan presiden baru, ada kebijakan baru. Jadi berita ini hanya omong kosong saja, tidak ya. Siapapun presidennya ya, karena ini sudah menjadi undang-undang ASN. Di dalam undang-undang ASN nomor 20 tahun 2003 di pasal 66 disebutkan bahwa semua tenaga non ASN apapun istilahnya katanya di pasal 66 harus sudah tuntas per Desember 2024 gitu maksudnya. Nah, ini sudah menjadi undang-undang. Kalau sudah undang-undang berarti harus dilaksanakan siapapun presidennya gitu. Banyak teori tidak ada bukti. Enggak banget dia. Justru ada bukti ini ya, buktinya sekarang pemerintah sudah akan meluncurkan, sudah ada undang-undang dan saat ini sedang menunggu hasil PP-nya gitu ya. PP ini kenapa molor terus? Karena ya pemerintah berupaya untuk memberikan keadilan kepada semuanya dan saat ini sudah masuk uji publik. Berarti ini ada tidak omong kosong gitu kan ya. Itu aja Bang Adi, tetap semangat. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Doakan semoga lolos jadi SMP3. Amin. Sabar, RPP-nya baru diuji publik, betul ya. Sebagaimana informasi yang akan Maki sampaikan kali ini mengenai uji publik ini. Terima kasih Bang Muhpari, terima kasih juga sudah berkenan hadir dan menjawab beberapa pertanyaan dan keresahan dari kawan-kawan yang lainnya. Maki doakan semoga abang lolos jadi SMP3. Amin. Berikutnya dari Bang Egino Chef. Omong besar tidak jelas. Ini sudah pertengahan tahun tidak jelas dari Menpar RG. Ya karena itu tadi kawan-kawan ya. Pemerintah berupaya untuk mengakomodir semuanya gitu, memberikan keadilan kan seperti yang sering Maki sampaikan di database BKN, data honorer ini saat ini ada 1,7 juta. Di mana ini saat ini sedang diperpa gitu ya. Nah, dari 1,7 juta ini tentu dong ada mereka yang berjasa SD, ada mereka yang berjasa SMP, ada mereka yang berjasa SMA, bahkan sampai S1. Nah, dari mereka ini juga ada yang bekerjanya lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun kan gitu ya. Nah, bagaimana pemerintah menerbitkan PP ini agar memberikan keadilan kepada semuanya gitu. Makanya ada uji publik dan saat ini sudah masuk uji publik gitu ya untuk PP yang akan mengatur bagaimana penyelesaian tenaga non SN ini gitu kan ya. Berikutnya Menpan BKN komplotan para enggak Bang ya. Pokoknya kita doakan semoga niat baik pemerintah berjalan dengan lancar ya. Pokoknya segala yang baik-baik kita doakan karena itu akan kembali lagi kepada kita. Tugas kita adalah fokus kepada pencapaian kita kawan-kawan. Gak usah memikirkan bagaimana ini ada, karena tadi itu kenapa ada molor terus karena ya ini ingin memberikan keadilan gitu kawan-kawan ya. Sabar aja, di sinilah kita harus sabar gitu kawan-kawan ya. Maka doakan semoga Bang lolos di SMP3. Amin. Nah, informasi yang makin lansir sebetulnya atau sampaikan sebetulnya makin lansir dari www.klikpendidikan.id. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek, atau kawan-kawan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan bisa meluncur ke kolom deskripsi Maki ya gitu ya, karena Maki biasa menyatakan linknya di kolom deskripsi. Di mana informasi beredar saat ini adalah mengenai uji publik tahap 2 PP turunan Undang-Undang ASN tak lama lagi terbit. Alhamdulillah ya. PNS dan P3K siap-siap magang, katanya ini posting oleh Mbak Kristina Tutut Hastuti pada hari Selasa hari ini kawan-kawan jam 11 tadi ya, menjelang jam 11 nih kawan-kawan. Masih baru berarti ya. Coba kita cek informasinya. Uji publik RPP manajemen ASN PP turunan memasuki tahap kedua yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, katanya kawan-kawan. Digelar Senin 24 Juni kemarin berarti ya. Rancangan peraturan pemerintah manajemen aplikasi uji publik agar lebih implementatif katanya. Dalam uji publik pengembangan ini mereka ini harus siap-siap magang. Ada istilah magang lagi. Siapa? PNS dan P3K katanya. Nah, ini untuk manajemennya dulu berarti ya, bukan untuk mekanisme penyelesaian. Karena di RPP ini ada manajemennya nanti ASN, kemudian ada mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ya.
Lantas apa maksudnya PNS dan P3K harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan magang? Nah, ini magang. Sebelumnya perlu diketahui bahwa RPP Manajemen ASN nantinya berfungsi sebagai PP turunan undang-undang ini, betul. Selanjutnya RPP Manajemen ASN berisi 21 bab dan 312 pasal. Salah satunya mengenai pengembangan kompetensi. Untuk pengembangan sebetulnya ini ya. Jadi untuk magang ini adalah untuk pengembangan ASN. Jadi ketika kawan-kawan nanti lolos jadi ASN P3K maupun PNS, ini ada pengembangan nanti. Di PP ini juga akan muncul nanti bagaimana penyelesaian tergantung ASN menjadi ASN P3K gitu kawan-kawan ya. Kemudian siapa saja menjadi prioritas kemungkinan akan muncul di sana. Kemudian gelaran uji publik manajemen ASN juga meningkatkan kualitas PNS tuh. Oke. Kemenpan RB bersama PKN menampung berbagai masukan dan aspirasi menjadi pertimbangan dan masukan penguatan substansi yang ada di RPP manajemen ASN katanya tuh. Selain itu, uji publik RPP Manajemen dihadiri oleh para kepala BKD, BKPSDM, segenap pengelola SPDM di wilayah kerja Kanrek 12 BKN tuh kawan-kawan. Sebagai informasi, Kanrek 12 BKN Pekanbaru yang meliputi Persi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi katanya. Pola pembelajaran ASN nantinya mengutamakan experiential learning seperti magang dan on the job training. Sistem pembelajarannya akan dibuat integrated learning. Ujar Menpan RB. Jadi kemungkinan ini manajemennya, jadi RPP-nya baru isi manajemennya, baru nanti akan ada di sini RPP ini ke penyelesaian penegakan ASN gitu dibahas ya. Jadi dalam penerapan pengelolaan maka PNS harus bersiap untuk mengikuti sistem pola magang. Jadi ini nanti kemungkinan berlakunya untuk kawan-kawan yang sudah menjadi ASN P3K maupun PNS gitu kan ya. Nah, ini pengembangan kompetensi dikoordinir oleh LAN katanya kawan-kawan. Selanjutnya kegiatan magang ini akan dilaksanakan dengan sistem pelajaran yang terintegrasi. Kemudian datur dasri. Ya itu loh. Untuk penjelasan RPP Manajemen ASN sebagai turunan 2 ASN nomor 20 akan segera terbit. Ya. Demikian penjelasan mengenai PNS dan P3K harus bersiap magang. Jadi gitu di kawan-kawan ya. Kemudian Maki untuk memastikan kebenaran ini Maki meluncur ke website resminya Menpan RB ya. Jadi silakan nanti kawan-kawan meluncur ke sana nih. Atau nanti Maki sertakan linknya di konferensi ya. Bahwa ternyata benar ya uji publik RPP Manajemen ASN sudah itu kemarin 24 Juni kawan-kawan. Tuh dilihat 4.187 orang tuh. Kali ya sorry ya. Informasinya katanya Kemenpan RB bersama BKN kembali mengadakan uji publik RPP tentang manajemen aparatur sipil negara di Bogor Senin kemarin. Uji publik RPP Manajemen ASN kali ini masuk dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi kepegawaian sewilayah kantor regional 12 di BKN Pekanbaru. Ya, jadi ini baru fokusnya si PP ini baru fokus ke manajemen ASN dulu kawan-kawan. Karena direncanakan di PP ini juga akan memuat bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non ASN ya, penyelesaian honorer gitu kemungkinan. Nah, ya berasa saja berarti dengan demikian sebentar lagi terbit ya PP ini dia berarti kita akan mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaiannya ini kita ya. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abu Haki menjelaskan RPP Manajemen ASN ini disusun berdasarkan nilai meritokrasi yang tinggi. Harapannya uji publik yang dilakukan ini bisa menjadikan RPP Manajemen ASN lebih implementatif katanya tuh. Kegiatan ini turut hadir PLT BKN Haryono, Pak PLT Kepala Kanrek 12 kemudian Ana Hasana, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kemenpan RB, Kepala Biro dan lain sebagainya serta perwakilan dari panitia antar kementerian yang turut menyusun RPP ini tuh kawan-kawan ya. Jadi memang informasi uji publik ini pemerintah baru fokus ke RPP manajemennya ya. Untuk penyelesaiannya belum diedarkan gitu bagaimana mekanisme penyelesaian negara ASN ini. Namun dengan disebutkan akan segera terbit berarti ya termasuk penyelesaian tenaga ASN juga akan rampung karena nanti di sana ya akan kita ketahui bagaimana pemerintah dalam menyelesaikan tenaga non ASN menjadi ASN P3K karena sudah menjadi amanat undang-undang. Oke kawan-kawan, begitu saja dulu yang bisa diberikan ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan silakan kawan-kawan tinggalkan baca di kolom komentar. Thank you for watching. Serius berkatu.